Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara teman-temanku semua. Selamat datang kembali di channel kita ini. Gimana kabarnya hari ini? Teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu tiba-tiba hancur? Padahal semua udah kamu rencanain dengan baik, udah usaha, udah doa, udah jaga hubungan sama orang, tapi tetap aja yang datang malah musibah bertubi-tubi. Bisa jadi, kamu sedang dekat-dekatnya sama orang yang punya weton penghancur hidup. Nggak percaya? Tenang, simak dulu videonya sampai habis. Karena bisa aja yang bikin hidupmu jungkir balik itu bukan karma, tapi energi wetonnya dia. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dulu channel ini ya, supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten spiritual dan weton lainnya. Tulis juga sholawat terbaikmu di kolom komentar, biar videomu ini bawa keberkahan, bukan keburukan. Karena seburuk-buruknya weton, masih bisa dilembutkan dengan sholawat. Yuk lanjut. Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar hari lahir, tapi sebuah kode alam yang menyimpan potensi besar, baik untuk kebaikan, atau sebaliknya, bisa membawa petaka. Setiap weton punya karakter, energi, dan aura masing-masing. Tapi, ada 3 weton yang dikenal bisa menghancurkan hidup seseorang dalam waktu singkat kalau nggak hati-hati. Mereka punya aura dominan dan energi gelap yang bisa menular ke sekitarnya. Tapi jangan salah paham dulu. Video ini bukan buat menyudutkan. Justru ini peringatan dan pembelajaran, supaya kita bisa kenal, waspada, dan tahu cara menghadapinya. Weton pertama, Selasa Kliwon. Bayangin kamu lagi kerja di sebuah kantor. Semua terlihat biasa aja, suasana tenang, pekerjaan lancar. Sampai suatu hari, masuklah seorang karyawan baru. Namanya Wahyu. Orangnya kalem, gak banyak ngomong. Tapi, setiap kali dia masuk ruangan, suasananya langsung berubah. Entah kenapa, semua jadi tegang. Sedikit masalah aja bisa meledak jadi konflik besar. Dan anehnya, konflik itu selalu muncul di sekitarnya. Gak lama, satu persatu rekan kerja mulai resign. Bahkan atasan pun mulai kewalahan. Akhirnya, ada satu orang tua bijak di kantor yang nyeletuk. Wahyu itu, kayaknya lahir Selasa Kliwon deh. Kamu mungkin ketawa, nganggep itu cuma mitos. Tapi kalau kamu tahu lebih dalam soal weton ini, kamu bakal mikir 2 kali buat deket-deket sama orang Selasa Kliwon tanpa persiapan mental. Weton Selasa Kliwon dalam perhitungan Jawa punya nilai Neptus 11, hasil dari Selasa, 3, dan Kliwon, 8. Angka ini tergolong tinggi, dan dalam kepercayaan Jawa, semakin tinggi Neptus seseorang, semakin besar juga energinya. Tapi ingat, energi besar itu bisa jadi berkah, atau bencana. Orang dengan weton ini dikenal punya aura panas, alias dominan dan bisa membakar tanpa api. Bukan dalam arti literal, tapi mereka sering membuat lingkungan sekitarnya jadi tidak stabil, penuh tekanan, bahkan bisa menimbulkan konflik hanya karena keberadaannya. Berikut ini karakter dominan weton Selasa Kliwon. 1. Berani, tegas, dan keras kepala. Mereka bukan tipe orang yang gampang dikibulin. Kalau punya prinsip, akan dipertahankan mati-matian. Tapi keras kepalanya bisa jadi bumerang. Karena saat mereka merasa benar, pendapat orang lain udah nggak penting lagi. 2. Sensitif tapi nggak tunjukin. Dalam hati, mereka sangat peka. Tapi sayangnya, mereka nggak suka kelihatan lemah. Alhasil, rasa sakit atau kecewa sering disimpan, lalu meledak tiba-tiba dalam bentuk kemarahan besar. 3. Aura mistis dan daya pikat unik. Banyak orang yang nggak sadar, justru tertarik dengan Selasa Kliwon. Ada sesuatu dalam diri mereka yang bikin penasaran. Tapi setelah terlalu dekat, banyak yang justru merasa terseret arus, secara emosi, psikologis, bahkan spiritual. Kenapa bisa menghancurkan hidup orang? Kok bisa sih weton doang bisa bikin hidup orang lain hancur? Jawabannya simpel, energi itu bisa menular. Ketika kamu terlalu dekat dengan seseorang yang memiliki energi dominan tapi belum terkendali, maka kamu berisiko ikut terseret dalam turbulensi emosinya. Orang Selasa Kliwon punya kecenderungan untuk membuat orang lain merasa salah terus, mendominasi percakapan,
keputusan, bahkan hidup orang lain. Menyalurkan kemarahannya ke sekitar, secara sadar atau tidak sadar. Contoh nyatanya, dalam hubungan asmara, mereka bisa sangat posesif dan mudah cemburu. Dalam bisnis, mereka bisa jadi pemimpin yang visioner tapi juga bisa menjatuhkan rekan yang dianggap tidak loyal. Dalam keluarga, mereka bisa jadi pusat konflik karena kerasnya prinsip. Analogi sederhana, api unggun versus kebakaran. Kita bisa ibaratkan orang Selasa Kliwon seperti api unggun. Kalau dikontrol, api unggun bisa jadi sumber kehangatan, penerang, bahkan penyelamat di tengah gelapnya malam. Tapi kalau disiram bensin alias masalah, emosi, atau ego yang gak terkendali, api itu bisa berubah jadi kebakaran besar yang melalap semua orang di sekitarnya. Masalahnya, banyak dari mereka tidak menyadari kekuatan apinya sendiri. Mereka merasa, aku cuma jujur, padahal sebenarnya mereka sedang menyakiti. Mereka bilang, aku tegas, padahal yang dirasakan orang lain adalah tertindas. Tapi, apakah mereka selalu buruk? Enggak. Jangan salah paham dulu. Selasa Kliwon punya potensi luar biasa kalau bisa mengontrol energi mereka. Mereka bisa jadi pemimpin kuat yang dicintai, bukan ditakuti. Mereka punya intuisi tajam dan bisa membaca situasi dengan akurat. Mereka bisa jadi pelindung keluarga yang loyal dan rela berkorban. Ibaratnya, mereka bukan monster, tapi naga tidur. Kalau dibangunkan dengan emosi, bisa mengamuk. Tapi kalau dibangunkan dengan kasih sayang, bisa jadi penjaga setia. Buat kamu yang punya pasangan, teman, atau atasan dengan weton ini, berikut beberapa tips untuk menghindari kehancuran. 1. Jangan lawan dengan emosi. Kalau kamu ikut marah, suasana akan meledak. Tapi kalau kamu tenang, mereka justru akan luluh. 2. Beri ruang untuk mereka merasa dihargai. Selasa Kliwon paling gak suka diremehkan. Jadi pastikan kamu menghargai prinsip mereka, meski kamu gak setuju. 3. Bangun komunikasi yang jujur tapi lembut. Mereka sulit menerima kritik langsung. Tapi kalau disampaikan dengan halus, mereka justru akan introspeksi. 4. Rutin berzikir dan menjaga spiritualitas. Karena energi mereka kuat, kamu juga perlu benteng spiritual yang kuat. Zikir, sholawat, dan doa bisa jadi pelindung dari pengaruh negatifnya. Jadi Selasa Kliwon bukan monster, tapi juga bukan orang biasa. Mereka bagaikan api, menyinari atau membakar, tergantung bagaimana mereka dan orang di sekitarnya mengelola hubungan. Kamu nggak harus takut, tapi kamu harus waspada dan bijak. Karena hidup bukan cuma tentang siapa kita, tapi juga siapa yang kita izinkan dekat dalam hidup kita. Kenali mereka bukan untuk menghindar, tapi untuk bersiap. Kenali dirimu, bukan untuk membatasi, tapi untuk berkembang. Weton kedua, Kamis Wage. Pernah gak kamu kenal sama seseorang yang kalau dilihat dari luar, tuh kalem banget, gak banyak omong, murah senyum, bahkan bisa dibilang gak pernah bikin masalah. Tapi entah kenapa, setiap dia ada, suasana jadi berat, teman-teman jadi males ngobrol, suasana jadi gak nyaman, dan muncul konflik kecil yang gak jelas asalnya dari mana. Nah, itu bukan kebetulan. Bisa jadi, orang itu lahir di weton Kamis Wage. Weton ini sering dianggap tenang di luar, tapi bergolak di dalam. Mereka kayak danau yang terlihat damai di permukaan, tapi dasarnya penuh pusaran air. Kalau kamu gak hati-hati, bisa-bisa kamu hanyut dalam arusnya tanpa sadar. Dalam hitungan Jawa, Kamis punya nilai Neptu 8 dan Wage 4. Jadi total Neptunya adalah 12. Angka ini tergolong tinggi, dan orang dengan Neptu ini biasanya memiliki kekuatan batin dan intuisi yang sangat kuat. Tapi bukan cuma itu. Weton Kamis Wage punya getaran spiritual yang dalam, sering disebut sebagai weton sunyi yang tajam. Sunyi bukan karena mereka pendiam, tapi karena mereka menyimpan banyak hal dalam diam. Karakter umum, weton Kamis Wage, penuh misteri dan daya pengaruh. 1. Pendiam tapi mengamati segalanya. Kamis Wage bukan tipe orang yang banyak komentar, tapi mereka selalu mengamati, mencatat, dan menganalisis dalam diam. Dan karena itu, mereka sering tahu lebih banyak daripada yang mereka tunjukkan. 2. Mudah tersinggung tapi gak langsung marah.
Mereka menyimpan semuanya dalam hati. Tapi jangan salah. Saat mereka udah gak tahan, ledakannya bisa jauh lebih berbahaya daripada orang yang marah terang-terangan. 3. Misterius dan sulit ditebak. Banyak orang bilang, aku udah lama kenal dia, tapi rasanya kayak gak pernah benar-benar tahu dia siapa. Nah, itu khasnya Kamiswage. Mereka bisa dekat sama kamu, tapi tetap punya tembok besar yang gak bisa ditembus siapapun. Kenapa weton ini bisa menghancurkan hidupmu? Mungkin kamu bertanya, lah, orang pendiam gini kok bisa bahaya sih? Justru disitulah letak bahayanya. Karena mereka gak nunjukin apa-apa, kamu jadi lengah. Padahal energi mereka bisa menyedot emosi dan semangat orang lain secara perlahan. Ibaratnya seperti, kamu hidup bareng mereka dalam satu atap. Tapi tiap hari kamu merasa capek, malas, dan sensitif tanpa sebab. Sampai akhirnya kamu sadar, ada gelombang energi negatif yang diam-diam menyelimuti rumahmu. Mereka tidak menyerang dengan kata-kata kasar. Mereka menyerang lewat getaran batin. Dan karena itu, banyak orang cepat stres saat terlalu sering berinteraksi dengan Kamiswage. Merasa gak dihargai, karena mereka jarang mengekspresikan emosi. Bahkan bisa terpengaruh secara spiritual, terutama jika Kamiswage yang kamu kenal belum menyelaraskan batinnya. Analogi Kamiswage, laut yang tenang punya ombak besar di dasar. Kalau tadi Selasa Kliwon kita ibaratkan api unggun, maka Kamiswage ini ibarat lautan dalam. Di permukaan, laut terlihat tenang, damai, indah. Tapi di dalamnya, ada arus besar, pusaran air, bahkan hiu yang siap memangsa kapan saja. Mereka gak akan menyerang kamu saat kamu siaga. Mereka akan menggerogoti hubungan secara perlahan, sampai akhirnya kamu lelah dan mundur sendiri. Tapi, apakah mereka gak punya sisi baik? Tentu punya. Bahkan sangat banyak. Kamiswage punya jiwa spiritual tinggi, dan kalau mereka bisa mengarahkan energinya ke hal positif, mereka bisa jadi penasihat bijak, karena mereka tahu banyak tapi gak sombong. Penulis atau pemikir hebat, karena dunia batin mereka sangat dalam. Penyembuh alami, karena mereka peka terhadap rasa dan energi orang lain. Kalau Kamiswage menyadari kekuatannya, mereka bisa jadi obat, bukan racun. Tapi, ya itu tadi, semuanya tergantung bagaimana mereka mengelola batinnya sendiri. Tips hadapi orang Kamiswage. Kalau kamu dekat dengan orang Kamiswage, coba beberapa cara ini. 1. Jangan maksa mereka cerita. Mereka butuh waktu. Kalau kamu terus paksa, mereka justru makin nutup diri. 2. Baca gestur dan ekspresi kecil. Karena mereka jarang bicara langsung, kamu perlu lebih peka terhadap tanda-tanda kecil. 3. Jaga energi spiritualmu. Rutin berzikir, sholawat, dan istighfar. Karena berinteraksi intens dengan mereka kadang bikin energi kita cepat habis. 4. Bangun kedekatan lewat kesamaan nilai. Jangan lewat obrolan dangkal, tapi lewat obrolan yang dalam dan jujur. Weton Kamiswage bukan musuh. Tapi kalau didekati tanpa pemahaman, mereka bisa membawa kerusakan secara perlahan. Lewat diam, lewat batin, lewat tekanan tak kasat mata. Buat kamu yang lahir di weton ini, jangan merasa tertuduh. Justru kamu termasuk orang yang punya potensi besar untuk jadi pemimpin spiritual, penyembuh hati, dan sumber kedamaian. Tapi semuanya tergantung. Apa kamu sudah berdamai dengan batinmu sendiri? Weton ketiga, Sabtu Pahing. Pernah gak kamu punya teman yang sopan banget, tutur katanya halus, selalu senyum, dan gak pernah kelihatan marah? Tapi, entah kenapa orang-orang di sekitarnya satu persatu menjauh. Bukan karena dia jahat secara terang-terangan, tapi karena ada sesuatu dari dirinya yang bikin orang lain merasa gak nyaman, tanpa tahu alasannya. Nah, bisa jadi, dia lahir di weton Sabtu Pahing. Weton ini bukan tipe yang meledak-ledak, tapi sekali dia merasa disakiti, dia bisa jadi bayangan kelam dalam hidupmu. Diam-diam, tenang, penuh senyum, tapi efeknya menusuk dalam. Neptu dan energi Sabtu Pahing. Dalam hitungan Jawa, Sabtu punya nilai Neptu 9. Pahing punya nilai Neptu 9. Jadi totalnya, 18. Ini adalah salah satu angka tertinggi dalam perhitungan weton. Dan biasanya,
Orang dengan Neptu tinggi punya daya spiritual dan pengaruh batin yang besar. Tapi hati-hati, semakin tinggi daya seseorang, semakin besar pula dampak buruknya kalau energi itu gak seimbang. Berikut ini karakter umum Sabtu Pahing, memikat tapi mematikan. 1. Punya aura karismatik alami. Sabtu Pahing sering punya tatapan yang tajam, meskipun ekspresinya datar. Ada daya tarik alami yang bikin orang mau mendekat, tapi gak tahu kenapa juga merasa canggung. 2. Tidak suka didebat. Mereka bisa terlihat sangat tenang, tapi jangan coba-coba memotong pendapatnya. Sekali kamu berbeda pandangan, Sabtu Pahing bisa langsung mematikan komunikasi pelan-pelan, tanpa kamu sadari. 3. Ingatan kuat terhadap sakit hati. Orang lain mungkin bisa lupa dan memaafkan, tapi tidak dengan Sabtu Pahing. Mereka bisa menyimpan luka selama bertahun-tahun, dan baru bertindak saat kamu lengah. 4. Susah ditebak. Mereka bisa hangat hari ini, dingin esok hari. Bisa bercanda sekarang, lalu diam 1000 bahasa tiba-tiba. Inilah yang bikin banyak orang bingung menghadapi mereka. Kenapa weton ini bisa menghancurkan hidupmu? Weton Sabtu Pahing itu ibarat racun yang dibungkus coklat. Kelihatannya manis, sopan, lembut, tapi kalau kamu gak paham cara menghadapinya, kamu bisa tersiksa secara mental tanpa kamu sadari. 1. Mereka tahu cara menyakiti lewat kata-kata lembut. Mereka gak perlu teriak atau maki-maki. Cukup dengan satu kalimat yang halus, tapi maknanya menusuk jantung. Contoh, "Oh, gak apa-apa kok. Aku udah terbiasa ditinggalin." Kalimatnya tenang, tapi bikin kamu ngerasa bersalah selama seminggu. 2. Kalau mereka kecewa, mereka gak akan bilang langsung. Mereka akan menarik diri secara perlahan, bikin kamu bingung sendiri, sampai kamu merasa kehilangan, dan mereka udah terlalu jauh untuk dijangkau. 3. Efek energinya bikin lingkungan jadi tegang. Mereka punya energi batin yang kuat, dan kalau lagi dalam kondisi marah atau kecewa, suasana sekitarnya bisa jadi berat. Orang lain jadi cepat capek, gampang emosi, atau malas beraktivitas. Analogi, ular berbisa di tengah kebun bunga. Weton Sabtu Pahing itu kayak ular berbisa yang hidup di tengah taman bunga. Kelihatannya cantik, damai, wangi, tapi kalau kamu gak sadar keberadaannya, bisa tiba-tiba menggigit tanpa peringatan. Orang-orang yang terlalu terbuka dan polos sering jadi korban perasaan saat berinteraksi sama Sabtu Pahing. Bukan karena Sabtu Pahing jahat, tapi karena mereka menuntut pemahaman emosional yang tinggi dari orang lain. Tips hadapi orang Sabtu Pahing teman-teman. Kalau kamu kenal orang Sabtu Pahing, berikut ini cara aman berinteraksi. 1. Jangan bohong. Sekecil apapun, mereka punya intuisi kuat. Sekali kamu bohong, mereka bisa tahu, dan habis sudah kepercayaan mereka. 2. Bersikap jujur tapi lembut. Sabtu Pahing sangat sensitif terhadap nada bicara. Jadi kalau mau kritik, pakai bahasa yang lembut. 3. Tunjukkan loyalitas secara konsisten. Mereka menghargai kesetiaan lebih dari kata-kata. Konsistensi lebih penting dari janji manis. 4. Lindungi energimu. Karena interaksi dengan mereka bisa menyedot energi, jangan lupa zikir, sholawat, dan puasa sunnah untuk memperkuat batinmu. Sabtu Pahing bukan weton sembarangan. Kalau kamu gak punya pemahaman yang cukup, kamu bisa terluka oleh mereka tanpa sadar. Tapi kalau kamu mampu memahami dan mendampingi mereka dengan sabar, mereka bisa jadi pelindung yang luar biasa. Ingat, bahaya bukan hanya dari orang yang keras, tapi juga dari yang diam dan menyimpan semuanya dalam hati. Jadi, apa kita harus jauhi orang dengan weton-weton tadi? Enggak juga. Karena pada dasarnya, semua weton itu netral. Yang bikin jadi, menghancurkan, itu adalah ketidakseimbangan energi dan lingkungan negatif. Jadi, jangan buru-buru ngejudge orang dari wetonnya aja. Tapi juga jangan buta dan cuek. Karena energi itu nyata, dan orang yang salah bisa bikin hidupmu hancur, tanpa kamu sadari. Maka dari itu, yuk mulai belajar mengenal energi diri dan orang lain. Gunakan ilmu ini bukan buat menakut-nakuti, tapi buat waspada dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Karena pada akhirnya, yang bisa menyelamatkan hidupmu adalah kesadaran dan niat baik, bukan tanggal lahir. Gimana, guys? Menarik kan pembahasan kita kali ini?
Kalau kamu pernah punya pengalaman buruk sama salah satu weton tadi, tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, biar makin banyak orang yang tercerahkan. Dan seperti biasa, jangan lupa tulis sholawat terbaikmu di komentar, biar kita semua terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.